ranking yang itu hari 5 hari saya tanam, alhamdulillah seperti ini, dia mau mengeluarkan terubus. Sahabat, cuman di bawahnya pakai pupuk kotoran kambing yang sudah saya fermentasi jauh-jauh hari. Dan lubang tanamnya juga saya siapkan jauh-jauh hari. Kenapa? Karena biar ada sirkulasi udara ke dalam lubang tanam itu sendiri sebagai tempatnya memodifikasi akar tanaman durian saya di sini. Oke sahabat, kita lanjut video yang lainnya. Like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Ini sahabat sekitar usia 2 tahun ya sahabat. Ini lumayan batangnya lumayan besar ke bawahnya ya. Ini sudah saya kasih juga pupuk organik padat sama dengan durian yang lainnya di bawah. Kita cek yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Rudian Putra. Di sini saya lagi berada di kebun durian sahabat. Di mana kebun durian ini sekarang cuacanya juga sudah masuk musim hujan ya. Ini saya mengontrol, takutnya ada rumput. Biasanya ada rumput di sini di kebun saya ini. Banyak rumput yang melilit ya. Yang bisa melilit ke dahan ataupun ke batang utama durian saya di sini. Dan itu sangat berbahaya. Dan saya ini menginformasikan bahwa sebelumnya tanaman ini sudah saya kasih dengan pupuk organik padat jauh-jauh hari itu sebelumnya. Di sini karena tanahnya itu yang saya bilang itu hari, tanahnya ini sangat keras, tandus dan berbatu. Makanya saya lakukan penggemburan dan langsung mengaplikasikan dengan pupuk organik padat agar porositas tanahnya itu jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, tidak tandus, padat ataupun menjadi gembur ya. Dan saya akan langsung mengupdate ini tanaman yang lainnya. Dan ini pasca tanam dari musim hujan ke musim hujan sudah 1 tahun lah, anggap aja ini ya. Ini belum melakukan perawatan insektisida ataupun fungisida ya sahabat ya. Saya tidak terlalu khawatir di sini karena di sini saya berada di ketinggian ya, berada di ketinggian ini, jadi tidak khawatir kena iklim mikro ya. Iklim mikro itu bisa diserang dengan hama kutu daun ataupun kutu kebul. Karena iklim mikro itu, hama itu menyerang di saat dia terlalu berlembab berlebihan dan terlalu rimbun ya, tanpa melakukan pemangkasan. Yang penting penetrasi sinar matahari tetap terjaga sahabat ya, karena dia sangat dibutuhkan, karena hama itu sendiri sangat takut oleh penetrasi atau paparan sinar matahari. Saya cek yang lainnya sahabat. Sengaja ini saya belum bersihkan, ini belum saya pangkas dengan mesin rumput. Nanti setelah musim hujan sudah tidak ada ya. Nah ini dia sahabat nih, ini juga sudah saya lakukan pemupukan dengan pupuk kotoran ayam yang sudah fermentasi ya jauh-jauh hari. Jadi seperti ini fisiknya. Ini sama, tidak pernah melakukan saya penyemprotan yang ini ya di lahan ini. Tidak melakukan penyemprotan seperti pestisida maupun fungisida untuk penyemprotan daun ya, ataupun zat pengatur tumbuh lainnya. Hanya menggunakan pupuk dasar saja seperti pupuk organik padat yang sudah saya fermentasi. Kenapa harus difermentasi? Karena pupuk organik padat baik dari ayam broiler maupun dari kotoran kambing itu sendiri, biasanya itu kalau didadak ya, itu tidak baik sebenarnya karena dia masih panas dan mengandung penyakit amoniak dan patogen ya sahabat ya. Kalau memang belum melalui proses fermentasi sebelumnya, itu akan mengakibatkan kerugian pada tanaman kita, bukan menyuburkan malah mematikan. Makanya harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu sekitar 2 bulan. Dengan polanya yang harus benar ya sahabat ya. 100 gram itu perbandingannya 100 gram kotoran kambing itu biasanya 2 tutup E4-nya itu sebagai pengurai bakteri aktifnya. Karena di E4 itu sebelum melakukan pemakaiannya dikocok dulu ya sahabat ya, karena masih ada bakteri baik yang tertidur di dalamnya. Makanya kita harus kocok dulu, bakteri baiknya aktif, dia bisa menguraikan bakteri jahat. Karena di kotoran kambing tersebut itu yang belum terproses fermentasi, biasanya dia mengandung mikroorganisme yang bisa merugikan ya, seperti patogen maupun amoniak. Itu zat amoniak itu berbahaya sekali ya.
Ya, dia diuraikan bakteri aktifnya oleh E4 sebagai decomposer. Ya, sahabat. Karena E4 itu mengandung bakteri aktif yang baik dan dia masih tertidur ketika kita mau mengaplikasikannya, makanya itu harus dikocok dulu agar tujuannya bakteri aktifnya itu bisa bereaksi ya, bisa menguraikan bakteri aktif ya, gitu maksudnya, bakteri baiknya dari E4 dan molase, tetes tebu, kalau tidak ada gula merah aja ya, dengan air bersih dicampur ya sahabat. Lalu kita gunakan ke medianya seperti pupuk yang mau kita fermentasi, baik sapi, kotoran kambing ataupun kotoran ayam broiler. Kita cek yang lainnya sahabat. Ini sengaja saya belum pangkas dengan mesin rumput. Itu hari sudah saya pangkas dengan mesin rumput. Nah, ini juga dia sahabat. Ini sekitar usia 2 tahun lah. Batangnya sudah besar. Ini yang saya kasih duriannya, duri hitam. Itu hari yang saya kasih pupuk fermentasi dari kotoran kambing sahabat. Mari saya cek yang lainnya. Ini di lahan miring sahabat ya, tapi saya lakukan terasering. Nah, ini juga udah usia 9 bulan yang sudah saya lakukan dengan pupuk organik dari kotoran kambing yang sudah diproses fermentasi ya sahabat. Karena kalau belum melalui proses fermentasi itu saya tidak berani, jujur aja saya tidak berani, karena di dalamnya itu mengandung zat amoniak dan hama patogen dan bakteri mikroorganisme yang bisa merugikan tanaman saya di sini. Makanya itu harus diurai bakteri aktifnya dengan bahan-bahan yang harus digunakan seperti E4, molase atau tetes tebu, dan air bersih. Jadi perbandingannya itu adalah untuk membuat bahan organik ini, kotoran kambingnya 100 gram, berarti 2 tutup botol E4-nya. Dan air bersih 5 liter. Kemudian molase atau tetes tebu, kita diaduk. Lalu kita siramkan, kita aduk, masih kering, kita kasih siram lagi, dan siram lagi. Setiap 5 hari sekali, gitu, kalau masih kering, keluar lembab, kita siram lagi sampai dengan prosesnya 2 bulan. Ya, makanya bakteri kotoran kambingnya juga harus kita sortir, jangan sampai ada ranting-ranting kayu maupun bebatuan. Itu harus betul-betul kotoran kambing semua di dalamnya. Atau dicampur dengan kotoran sapi, yang penting kita steril bersih ya, tidak ada seperti batu, plastik dan lain-lain atau ranting ya. Nah, itu harus kotoran aja yang murni. Jadi kita melalui proses fermentasinya seperti itu. Kenapa? Karena tidak diproses secara fermentasi itu mengakibatkan kerugian pada tanaman kita, bukan menyuburkan, malah bisa mematikan sahabat. Ya, jadi seperti ini. Dia belum ada reaksi. Ini hanya baru 5 hari saja saya kasihkan ya sahabat ya, pupuk organik padatnya ke dalam sekitar area durian di saya sini. Mau dekat-dekat pun tidak terlalu berbahaya ya, karena ini bukan kimia. Mau sebanyak apapun kita mengaplikasikannya itu tidak berbahaya. Jangan takut sahabat, yang penting terproses fermentasi. Kalau mau dadakan itu harus jauh-jauh. Yang penting jangan ditimbun ya sahabat, harus terpapar oleh sinar matahari. Karena tujuannya biar dia tidak menyebabkan gulma di sekitaran durian saya di sini. Ya, atau durian sahabat-sahabat yang lainnya. Karena di dalam biji-bijian, dalam granul kotoran kambing itu terdapat biji-bijian yang masih aktif, yang belum mati, yang begitu dia dikunyah oleh kambing, kemudian dikeluarkan lagi melalui proses dia buang hajat, itu biji-bijian yang ada di dalam kotoran kambing itu tidak mati sebenarnya sahabatnya. Ini hanya informasi saja. Makanya jangan ditimbun. Kalau mau kita gelar aja biar dia terpapar oleh sinar matahari. Yang penting jangan dekat-dekat kalau memang mau dadakan. Kecuali kalau sudah melalui proses fermentasi itu boleh dekat-dekat dengan batang juga, itu tidak apa-apa, tidak bahaya. Ini bukan kimia dan tidak ada ukuran ya. Harus memakai berapa banyak atau berapa ukurannya, tidak harus seperti itu. Karena ini tidak berbahaya, yang penting itu saya bilang terproses melalui proses fermentasi sahabat. Jadi hanya itu saja, ini saya sedikit menginformasikan ya tentang tanaman durian, pola pemupukan organik yang benar, ataupun pupuk yang belum terfermentasi, yang penting sudah terkomposing dengan baik. Baiklah sahabat, simak terus videonya sampai dengan selesai, dan jangan lupa tolong bantu like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi mengupload video-video terbaru dari channel saya ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.